Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelas Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong dan tuntunlah kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, satu tempat ibadah. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya. Selama kamu hidup di muka bumi, kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah-mezbah mereka kamu harus robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu harus remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hancurkan. Dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klafus yang diberkati Tuhan, kalau kita baca pada ayatnya yang pertama dikatakan begini, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Ayat ini mau katakan kepada kita, Tuhan menyiapkan tempat bagi saudara dan saya, dan tempat itu Dia mau saudara dan saya harus mencarinya, dan kita harus menemukannya, dan kita harus tinggal di sana. Dan dikatakan kalau kita tinggal di sana, maka saudara dan saya harus melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Artinya ketika saudara dan saya mendapat tempat yang Tuhan tunjukkan bagi kita, kita diam di sana, berarti ada satu perubahan hidup di dalam hidup kita. Kita harus bisa memiliki transformasi hidup di mana kita mempengaruhi seluruh tempat di mana kita ada. Jadi ayat firman Tuhan ini berkata kepada umat Tuhan saat itu, ketika mereka pergi ke tempat di mana Tuhan mau mereka ada di situ, tempat yang disediakan Tuhan, tempat di mana Tuhan mau namanya ada di situ. Tuhan mengatakan kepada mereka, mereka harus bertindak, yaitu mereka harus merombak segala hal yang bukan untuk Tuhan, itu harus dirombak. Orang-orang yang beribadah tetapi ibadahnya tidak untuk Tuhan, harus dirombak. Mereka beribadah untuk Allah mereka, bukan kepada Allah yang kita sembah. Nah, oleh karena itu, perubahan hidup itu harus terjadi. Nah, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Kita bersyukur Tuhan membawa kita untuk terus melihat Dia lewat kebenaran-kebenaran firman-Nya. Jadi kalau setiap saat saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, pastikan kebenaran firman Tuhan itu merombak seluruh hidup kita, mengubah hidup kita seperti apa yang diinginkan Tuhan. Karena kalau kita memiliki kehidupan yang diubah seperti apa yang Tuhan inginkan, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk merubah situasi, keadaan, kondisi di mana kita berada. Artinya saudara dan saya tidak boleh sama dengan dunia. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma, kita tinggal di dunia tapi ingat kita bukan berasal dari dunia. Oleh karena itu saudara dan saya, kita yang beribadah kepada Tuhan, kita yang terhubung dengan Tuhan, pastikan hidup kita ini bisa merubah seluruh tempat di mana kita tinggal. Artinya, secara frekuensi rohani, saudara dan saya punya kemampuan untuk memberikan perubahan-perubahan dalam hidup ini. Kalau ada orang yang hidup tidak takut Tuhan, ada orang yang hidupnya tidak mengenal Tuhan, pastikan hidup kita ini, frekuensi hidup kita bisa mempengaruhi lingkungan di mana kita berada. Ini tidak berbicara saudara datang lalu saudara membongkar sana, membongkar sini, tidak saudara. Tapi bagaimana kehidupan kita, frekuensi hidup kita yang dapat mengubah seluruh lingkungan di mana kita berada. Nah, oleh karena itu orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, pasti dia memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang dunia pada umumnya. Saudara dan saya adalah orang Kristen, kita ini orang yang berbeda dari orang dunia pada umumnya. Pastikan hidup kita menunjukkan akan apa yang Tuhan inginkan. Kalau saudara dan saya telah berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah yang ada, pastikan hidup kita ini membawa perubahan di sekitar kita. Jangan hidup kita sama dengan apa yang ada di sekitar kita, tapi pastikan perubahan-perubahan itu kita lakukan. Sehingga banyak orang mengenal Tuhan. Orang yang tidak tahu kebenaran, mereka akan tahu kebenaran. Itu yang harus dilakukan oleh saudara dan saya. Nah, oleh karena itu pencinta Klafus yang diberkati Tuhan, pastikan saudara terus membangun hidup saudara dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan tempat di mana Dia mau saudara dan saya ada, di situ tempat yang Dia sediakan bagi kita, pastikan kita menemukan tempat itu. Tanda kita menemukan tempat itu,
Ketika kita beribadah, ada firman yang tersingkap. Ketika kita beribadah, ada sukacita, ada kegairahan yang membuat kita terus mau mencari Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita, kita diberikan kemampuan untuk kita dapat melakukan segala perubahan-perubahan di lingkungan di mana kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami, beri kami kemampuan untuk kami mampu melakukan satu perubahan di dalam kehidupan kami, di lingkungan tempat di mana kami berada, bekerja, melakukan aktivitas. Biarlah perubahan-perubahan ke arah membuat orang mengenal Tuhan, itu akan selalu kami nyatakan dalam hidup kami. Kami tahu ada banyak tantangan, tapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk menyatakan apa yang diinginkan Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati.